Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Gifari dengan NIM 2209036001 dari program studi teknik industri akan mengerjakan UTS dari mata kuliah pemrograman komputer. Adapun soal yang diberikan adalah ini. Kita mulai dari soal pertama. Soal pertama itu diminta untuk gunakan satu pernyataan if untuk menulis ulang pernyataan nested if berikut ini. Nah, terlebih dahulu sebelumnya saya sudah mencoba, namun untuk W-nya tadi terjadi error sehingga kita harus input terlebih dahulu nilai dari X dan Y-nya. Saya di sini menggunakan X itu 0,2 dan Y-nya itu negatif 4. Oke, terus kita masukkan persamaannya, W sama dengan X dikali Y semikolon, lalu masukkan perintah if-nya yang sudah di sini if-nya itu harus disederhanakan, yaitu dengan menggunakan logika operator N. W-nya itu Y. Nah, kita display W-nya dan N. Nah, di sini keluar W-nya itu negatif 0,8. Adapun di sini sudah bersesuaian dengan dari perintah if-nya, yaitu W-nya itu lebih kecil dari X dan benar. Negatif 0,8 itu lebih kecil dari 0,2 dan W-nya itu lebih dari Y. Di sini udah betul juga W-nya itu negatif 0,8 dan benar bahwa negatif 0,8 itu dia lebih dari negatif 4. Nah, adapun dari soalnya itu adalah di satu pernyataan if untuk menulis ulang pernyataan nested if berikut. Nah, seperti ini bentuk sederhana dari if-nya. Jadi if-nya hanya dijadikan satu sehingga tidak terjadi bersarang dari program ini. Itu kita clear. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dari soal nomor 2-nya ini kita diminta untuk membuat sebuah matriks. Kita buka editor terlebih dahulu, lalu kita tulis terus for i-nya sama dengan 1 sampai 5, terus for j-nya sama dengan i sampai j-nya sama dengan i 5, lalu m-nya itu i, j sama dengan i plus j, lalu m, j, i sama dengan m, i, j, lalu kita n. Nah, di sini terlebih dahulu kita run atau di save terlebih dahulu. Save. Terus berdasarkan dari soalnya itu diminta untuk matriks pada baris keempat dan kolom ketiga. Sehingga keluar hasilnya 7. Nah, di sini dia itu kita membuat matriks dengan ordo 5x5. Lalu ditanyakan dalam soal itu untuk pada baris keempat dan kolom ketiga. Nah, didapatilah dari baris keempat dan kolom ketiga itu adalah nilai 7, sehingga M4,3 nya itu 7. Nah, kita clear, kita tutup editornya, kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini dia untuk memberikan output yang tepat pada evaluasi ekspresi berikut ini. Ini dia menggunakan logika. Kita masukkan dulu terlebih dahulu yang persamaan yang A-nya, yaitu 18. Dia menggunakan logika operator N. 100 dikurang 45 dikali 12 ditambah 8 lebih dari 20. Oke, kita akan masuk X-nya. Nah, di sini X-nya itu 0 atau false dikarenakan kita lihat dari yang dalam kurung aja itu 100 dikurang 45 adalah 55. Nah, di sini pernyataannya 55 itu sama dengan 45. Sedangkan
55 itu tidak sama dengan 45. Nah, setelah itu yang keduanya itu 12 tambah 8 lebih dari 20, yaitu 20 lebih dari 20. Sudah pasti itu salah, dan juga dari pernyataan ini sudah pasti bisa dinyatakan bahwa itu false. Booleannya adalah false atau nol. Terus kita masuk ke persamaan yang kedua, yang B, yang ya, Y-nya itu sama dengan 24 dengan 72 per 3. Lalu 56 dikurang 22 kali 3 sama dengan 0 kali 25 tambah 2. Oke, terus di sini kita lihat Y-nya. Nah, Y-nya di sini itu 2. Di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini menggunakan logika operator OR. Nah, OR itu berarti atau. Di sini kita lihat terlebih dahulu kita analisis dari yang dalam kurungnya. Yang pertama itu 22 dikali 3 adalah 66. 56 dikurang 66 itu hasilnya negatif 10, dan pernyataannya di sini adalah negatif 10 itu tidak sama dengan 0, dan itu benar, yaitu 1. Berarti bolehnya 1. 1 dikali 25 itu bernilai 25. Lalu di sini 72 bagi 3 itu kan 24. 24 lebih dari sama dengan 24 itu dia false, dan sedangkan dari fungsi OR sendiri itu dia dapat dinyatakan benar apabila dari kedua persamaannya ini dia itu salah satunya benar. Namun di sini dikarenakan kedua persamaannya ini salah, sehingga dapat dikatakan false keduanya, yaitu bernilai, sehingga yang di dalam kurung ini dia bernilai 0. Nah, kenapa hasil Y-nya itu 2? Karena di sini ada yang 0 ditambah 2 sehingga hasilnya 2. Oke, kita clear. Selanjutnya kita lanjutkan di soal nomor 4, yaitu soal nomor 4 ini menggunakan function. Adapun di sini fungsinya nih, kita akan mencari variabel dari X dan Y. Pertama kali kita lanjutkan function Y. Function Y sama dengan my function X. Lalu X-nya sama dengan X per 2. Lalu Y-nya sama dengan X. Lalu kita N dan lakukan run terlebih dahulu. Lalu lakukan penyimpanan. Penyimpanan kita dapat masuk apa yang ingin diketahui, yaitu X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, dan Y sama dengan my function X. Nah, di sini kalau melihat dari soalnya X sama dengan X per 2, berarti X-nya itu 1 per 2, karena di sini diketahui bahwa X-nya itu 1, sedangkan Y-nya di sini dapat Y sama dengan X. Maka dari itu Y-nya itu sudah pasti 1/2 juga, yaitu 0,5. Jadi variabel X dan Y-nya adalah 0,5. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mohon maaf apabila ada salah baik dalam perkataan maupun dalam pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.